Dibilang lagi, masa calon presiden gak punya istri? Emangnya siapa yang mewajibkan punya istri? Justru hari ini kalau tidak hati-hati, banyak pejabat yang hancur gara-gara istri. Contohnya Ferdi Sambo. Ayo. Saya mau calon presiden yang gak pakai istri. Mau? Emang ada masalah apa dengan duda? Nggak ada kaitannya, bro. Oh, tidak pernah primordial. Di mana letak tidak pernah primordialnya? Dia tidak pernah berkata, saya orang Jawa. Dia selalu berkata, aku adalah Indonesia. Dibilang lagi, masa calon presiden gak punya istri? Emangnya siapa Memang yang harus ada mewajibkan nih. punya istri? Justru hari ini kalau tidak hati-hati, banyak pejabat yang hancur gara-gara istri. Contohnya Ferdi Sambo. Ayo, ngopo kowe? Betul. Contohnya jelas ini ya. Istri itu bisa menjadi support system untuk suaminya. Tapi kalau tidak hati-hati juga bisa menjadi penghancur untuk suaminya. Betul, Bu? Dan gak ada kewajiban presiden harus punya istri. Sing ngomong sapa? Baik sahabat sekalian, memang pernyataan yang disampaikan oleh Gus Miftah ini memang sangat luar biasa dan ya sesungguhnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi dalam situasi politik seperti saat ini, ketika melihat elektabilitas Pak Prabowo makin meningkat, banyak pihak menyerangnya dengan bertanya atau mengatakan soal ini, bahwa presiden itu yang mengurus rumah tangga saja tidak jelas dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan jika Pak Prabowo itu menjadi presiden, siapa yang bakal menjadi ibu negaranya. Ada lagi yang mempertanyakan ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, kira-kira ketua Dekranasnya nanti siapa, dan lain-lain. Namun penjelasan dari Gus Miftah itu memang sangat luar biasa, karena sesungguhnya istri itu bisa menjadi support system yang baik, yang bagus, tetapi kadangkala ada juga yang bisa menjerumuskan suaminya tersebut. Yang dicontohkan tadi itu adalah Ferdi Sambo. Nah, kalau dengan demikian, para pihak yang telah menyerang Prabowo secara pribadi tentunya perlu merefleksikan kembali atau perlu melihat kembali atau mereview kembali pernyataan-pernyataan mereka yang pada dasarnya hanya tujuannya untuk menyerang Pak Prabowo secara pribadi. Jadi sudah sangat jelas di dalam konstitusi kita tidak mewajibkan seorang capres harus memiliki istri. Apa yang mau calon presiden yang gak pakai istri? Mau? Emang ada masalah apa dengan duda? Iya. Nggak ada kaitannya, bro. Ngurus negara itu ngurus anggaran, ngurus APBN, ngurus kebijakan luar negeri, ngurus ekonomi makro, ngurus ekonomi mikro. Justru menurut saya kalau nggak punya istri bisa efisien di negara. Benar. Di mana sepakat. efisiennya? Nggak usah ada anggaran rumah tangga, nggak usah ada ajudan istri presiden. Berapa efisiensi? Nah, uang itu kita gunakan untuk menghidupi para janda yang di kampung-kampung. Benar ya? Jadi saya katakan lebih baik memilih pemimpin yang nggak punya istri daripada pemimpin banyak istri. Benar gak? Wah, ini luar biasa ya pernyataan sikap yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pernyataan ini memang sangat memukul para lawan politik dari Prabowo Subianto ini, yang sedikit mengharapkan atau mengajak orang untuk memilih presiden itu yang memiliki istri. Dan Kang Deddy Mulyadi menyampaikan apa tadi? Justru pemimpin yang tidak memiliki istri ketika dipilih menghemat anggaran biaya negara. Tidak perlu ada pas pampres yang menangani atau menjadi pengawalnya istri. Itu tidak perlu ada. Sehingga biaya-biaya yang dihemat ini bisa membantu fakir miskin, janda-janda, anak terlantar di kampung-kampung. Dan ini memang agak sedikit kocak atau lucu, tetapi justru apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini bukan tanpa dasar. Karena memang saat ini Pak Prabowo selalu dikait-kaitkan dengan satu, penculikan ya tahun 98, dan yang kedua adalah masalah rumah tangga, dan itu yang sering kali dikait-kaitkan. Tetapi sangat jelas bahwa Kang Deddy tadi menyampaikan bahwa
ya menjadi presiden itu adalah mengurus negara, ekonomi makro, hubungan luar negeri, pembangunan dan lain sebagainya. Bukan untuk urusan soal hal titik yang seperti itu. Memang istri itu juga dibutuhkan oleh seorang pemimpin menjadi support system, tetapi kalau memang tidak ada, kenapa harus dipaksakan? Dan itu kira-kira pesan dari Kang Deddy yang paling tidak bisa mengingatkan kepada orang-orang yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Gue tuh 2 tahun coblos Pak Jokowi. Kali ini gue coblos sih Prabowo. Gue mau coblos yang banyak karena gue gemes sama dia. Ya. Gue bakal coblos yang banyak. Kan Niki respon DM dong, urgent please soal uang. Hey! Ada gila-gilanya lu suruh gue buka-buka DM. Lu ngurusin soal uang, lu siapa? Mau duit ya kerja. Gue aja bangun-bangun pagi jam 5. Gue udah di lokasi syuting di Wonosari. Kena panas sinar matahari, item-iteman. Gue disuruh buka DM netizen pada meminjam uang. Otaknya di mana? Pagi-pagi udah bikin gue emosi aja. Lu pikir gue bang keliling? Ya mau bukan soal uang kek, baby Jose apalah itu mau bukan soal uang. Lu nggak ada, nggak berhak suruh-suruh gue buka-buka DM. Emang lu sahabat gue, bestie apa gimana? Anjing, emosi gue. Gue nggak suka disuruh-suruh. Kalau lu temen gue nggak apa-apa. Baik, ini pernyataan dari Nikita Mirzani bahwa beliau adalah salah satu pendukung dari Prabowo. Sebelumnya dia mencoblos Pak Jokowi dan ia nyatakan dengan sungguh bahwa kali ini dia akan memilih atau mencoblos Prabowo Subianto. Prabowo tidak pernah primordial. Di mana letak tidak pernah primordialnya? Dia tidak pernah berkata, saya orang Jawa. Dia selalu berkata, aku adalah Indonesia. Saya katakan sekali lagi, aku adalah Indonesia. Berulang-ulang dia berkata, aku adalah Indonesia. Artinya apa? Dia tidak mengembangkan politik identitas. Politik identitas itu ada 2. 1, politik beridentitaskan suku. 2, politik beridentitaskan agama. Dia tidak menggunakan narasi identitas kesukuan sebagai bargain politiknya, sebagai latar belakang politiknya, tapi justru dia memproklamirkan diri sebagai Indonesia. Tetapi saya katakan, dari sisi tradisi, Prabowo lebih Jawa dibanding Jawa. Dari mana letaknya? Lihat di mejanya, pasti ada potongan bunga melati. Lihat arsitektur bangunannya, penuh dengan ukiran. Lihat di sudut-sudutnya, penuh dengan lukisan. Lihat pendopoknya, itu pendopo yang terbaik di antara pejabat Indonesia. Dia lebih mengamalkan Jawa daripada dia berkata-kata Jawa. Dia bukan hanya seorang Jawa, dia adalah seorang pecinta sejarah. Kalau hari ini orang cerita Pangeran Diponegoro, ada yang memposting di belakangnya lukisan. Ada yang memposting saya adalah turunan 10 tahun yang lalu. Keluarga siapakah yang membuat pameran tentang peninggalan Pangeran Diponegoro? Keluarganya Prabowo Subianto. Saya masih bupati, saya hadir dalam pamerannya. Saya hadir dalam kegemaran keluarga ini pada wayang, pada sejarah, pada arsitektur. Artinya apa? Dia adalah pemimpin yang mumpuni. Dia sangat memahami sejarah. Dia sangat memahami seni. Dia sangat memahami arsitektur. Dan dia sangat memahami keindahan. Maka dia adalah pemimpin yang menguasai semua dimensi. Dimensi keindahan, dimensi material, dimensi spiritual. Baik, ini luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa ternyata seorang Prabowo ini bukan mengandalkan primordial ya, yang tidak mengait-ngaitkan suku, agama, ras, dan lain sebagainya, tetapi ia lebih suka menamakan dirinya adalah Indonesia. Dan ternyata menurut Kang Deddy ini, Prabowo lebih Jawa dari Jawa. Artinya lebih Jawa dari orang Jawa yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan tadi, mulai dari arsitekturnya, mulai dari mejanya selalu ada bunga melati, ukiran-ukiran, lukisan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Prabowo tidak suka tentang hal-hal yang berbau primordial. Tidak suka mengangkat bahwa dirinya orang Jawa, dia adalah orang Muslim dan lain sebagainya. Tetapi ia lebih menonjolkan dirinya sebagai orang Indonesia. Dan inilah jiwa patriot seorang mantan anggota TNI, ya, mantan TNI, sungguh masih ada dalam jiwanya, dalam dirinya.
dan lagi-lagi ia selalu menunjukkan bahwa ia orang Indonesia, bukan ia orang Jawa, ia orang Muslim dan lain-lain, tetapi lebih dikedepankan adalah soal dia adalah orang Indonesia. Prabowo Gibran. Kolaborasi. Mantapan. Pasangan yang pas. Pak Prabowo calon suamiku, Pak Gibran wakil presiden. Pro rakyat. Kita dukung. Harus menang. Cocok. Simbol perubahan. Enggak apa-apa. Oke. Muda pemimpin Indonesia. Terdepan. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan beberapa cuplikan video dari para artis yang memberikan support atau dukungannya terhadap pasangan Prabowo dan Gibran. Ternyata cukup banyak para artis yang memberikan support atau dukungannya untuk Prabowo dan Gibran ini. Memang banyak orang sering mengait-kaitkan Prabowo dengan kisah masa lalu, ada yang sering angkat terkait kasus penculikan, dan lain-lain. Tapi sayangnya isu-isu tersebut diangkat hanya saat-saat seperti ini. Situasi seperti ini baru diangkat, tapi setelah itunya diam. Dan itu sudah menjadi langganan 5 tahunan isu itu dimulai dibongkar kembali. Tetapi yang ditampilkan oleh para artis tadi, mereka sungguh-sungguh melihat Prabowo dengan semangatnya untuk membangun Indonesia itu, sehingga mereka lebih sepakat untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Kalau sudah masuk ke pemilu itu berapa hari, orang tidak melihat lagi partainya, orang melihat orangnya. Tidak lagi mengusulkannya partai. Tapi pada saat pemilih, orang akan lihat orang ini gimana. Begitu selalu dalam pemilu. Itu tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalau koalisi besar itu bakal memenangkan Pak Prabowo, tidak ada jaminan. Sama dengan saya waktu 2004, kalau Anda masih ingat, makanya masih SMP kan. Itu kita hanya didukung 11% partai Demokrat Kilobitan. Menangnya 60%. Jadi beda itu, tidak simetris sama sekali. Tokohnya 11%, partai yang mendukung kita waktu 2004 dengan SBY, dia memilih 60%. Baik, para sahabat sekalian, ini menarik sekali pernyataan yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Indonesia, Pak Yusuf Kalla ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemilih sekarang ini sudah cerdas. Mereka tidak akan terpengaruh dengan partainya, tetapi lebih melihat siapa orangnya. Dan ia pernah menyampaikan ini karena berdasarkan pengalaman pribadi, di mana tahun 2004 beliau berpasangan dengan Pak Jokowi. Saat itu suara partai hanya 11% yang mendukung mereka, yaitu ada 4 partai, dan total suaranya hanya 11%, tetapi ternyata mereka bisa menang 60%. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa partai tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang lebih diunggulkan ketimbang pribadi atau personilnya. Tetapi partai hanya menjadi kendaraan, sedangkan yang menentukan untuk orang pilih dan tidaknya itu adalah figur orang tersebut. Mendukung dinasti politik itu sendiri. Terima kasih. Jadi tadi kan sudah saya bicara ketika pidato tadi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kalau umurnya ditambah, dibagi 2, secara rata-rata itu paling muda dibandingkan. Oh ya, kalau dibagi rata-rata ya. Jawab yang dinasti politik, monggo serahkan, balikkan lagi ke masyarakat. Cukup. Dari mana yang bertanya? Dari mana? Oh, narasi. Oh gitu, teman ya. Jadi berkali-kali ya, ini untuk pendidikan bangsa ya, dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, wajar. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik. Dan itu tidak negatif. Iya. Kenapa seolah meninggalkan nilai-nilai progresif? Tidak benar itu. Ya. Saya dari dinasti politik, saya putranya Sumitro Joyo Dikusumo,
Saya cucunya Margono Djoedikusumo. Kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat. 2 adik orang tua saya gugur untuk Republik. Jadi kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salahnya apa? Ya, jangan dipolitisasi. Ya kan, soal umur dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi gimana? Kita mau berbakti. Jadi jangan membuat kabur, kasihan rakyat. Pelajarilah program kami, pelajarilah program semua pasangan calon, dinilai yang mana yang lebih mampu membawa kebaikan, kemakmuran kepada negara, bangsa dan rakyat, dan monggo rakyat yang akan menentukan, ya. Jadi janganlah narasi dibawa-bawa ke situ, ya. Terima kasih. Sebelah sini. Baik, ini luar biasa ya. Pernyataan Kaisang dan Prabowo ketika dituding dengan sebuah pertanyaan terkait dengan dinasti politik. Dan jawaban mereka sungguh menarik. Dan agak sedikit kocak ya jawaban dari Mas Kaisang. Bahwa terkait dengan usia atau umur, usia Mas Gibran, jika ditambah dengan usia Pak Prabowo, lalu dibagi 2, maka rata-rata mereka lebih muda dari pasangan lainnya. Jadi kalau coba kita kalkulasikan, 73 tahun Prabowo ditambah 36 tahunnya itu 36 tahun lebih ya Pak Gibran, berarti kurang lebih 99 tahunan atau 100 tahun lah, kita bulatkan 100 tahun. 100 dibagi 2 maka hanya 50. Ketimbang paket yang lain antara capres dan cawapresnya usianya sudah di atas 50 tahun semua. Artinya apa? Bahwa artinya jika usia dirata-ratakan antara Mas Gibran dan Pak Prabowo jauh lebih muda ketimbang rata-rata usia paket lainnya. Mas Mulani menanya tentang Pak Prabowo, ya tentunya saya pertama harga mati untuk Pak Prabowo udah 4 kali ini. Yang ketiga kali, yang pertama wakilnya Ibu Mega, tanda tangan batu tulis, ya. Yang kedua, yang ketiga, dan ini yang keempat kali tetap bersama dengan Pak Prabowo untuk menuju Presiden 2024. Dukungan seperti apa dari Anda sendiri dan sosoknya beliau ini seperti apa kalau di mata? Kalau beliau itu seperti apa yang dikatakan Gus Dur, beliau itu nanti masa tuanya akan menghabiskan usia masa tuanya untuk ya minimal bisa bikin pembenahan terhadap bangsa dan negara ini. Karena kita merindukan hukum ini, ya. Kita merindukan hukum ini untuk adil ke atas, adil ke bawah, makmur ke atas, makmur ke bawah. Kita butuh seorang Prabowo. Ini pernyataan dari Maun Hercules ya, orang yang bersahabat dekat dengan Prabowo, bahwa yang mencuplik ulang kata-kata dari Gus Dur, bahwa Prabowo akan menghabiskan masa tuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tentunya Gus Dur pun mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Jadi jika dikaitkan pernyataan Gus Dur dan juga apa yang disampaikan Maun Hercules ini, setidaknya ya bisa dipercaya kalau kelak ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, maka ramalan Gus Dur itu akan segera terwujud, bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya dan ia akan menghabiskan masa tuanya untuk membangun bangsa dan negara ini. Harga mati untuk Pak Prabowo Presiden 2024 sama Mas Gibran. Tidak ada penilai. Grip siap, taruh leher di atas meja. Dengan segala-galanya. Siap. Prabowo harga mati untuk Presiden 2024 didamping oleh Mas Gibran, Mas Wali Kota. Wah, ini Maun Hercules berani bertaruh ya. Di 2024 nanti, semuanya full, ia dan juga timnya akan mendukung Prabowo dan Gibran.
dia siap membela Prabowo dan Gibran, bahkan katanya tadi siap lehernya taruh di atas meja. Artinya bahwa dia akan membackup atau akan mendukung penuh paket atau pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hei, mana yang namanya Prabowo? Jangan main-main sama orang Banyuwangi. Ingat, dengan paku ini akan saya tusukkan di wajahmu nanti 14 Februari 2024. Jangan main-main kamu Prabowo. Wah, ini ancaman luar biasa ini dari abang dari Banyuwangi ini. Dia sudah siapkan paku dan tanggal 14 Februari nanti dia akan melobangkan muka wajah dari Prabowo Subianto di bilik suara tentunya. Kami relawan Ganjar berpindah dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Wah, ini rame-rame buka bajunya, ganti baju ya. Ini sama seperti ular ganti kulit. Kita berbalik haluan karena setelah kami bincang-bincang sama teman-teman yang ada di sekeliling kita, khususnya di Tapal Kuda, yang pertama elektabilitas Pak Prabowo itu tambah lama tambah meningkat. Sosok Pak Prabowo itu sangat kami butuhkan karena beliau sangat memahami tentang geopolitik yang ada di negara kita ini. Kami sangat salut kepada Bapak Prabowo. Yang pertama, kami salut dengan ketegasan beliau, dan yang kedua dengan kedisiplinannya beliau. Wah, ini luar biasa ya. Relawan Ganjar di Jawa Timur rame-rame mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Dan kita sudah menyaksikan bersama tadi apa alasan mereka pindah dari Ganjar ke Prabowo. Tentunya mereka punya dasar, mereka punya alasan tersendiri mengapa mengalihkan dukungannya tersebut. Dan hal tersebut mereka sudah ungkapkan secara jelas dalam video tadi.